Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Semoga tetap bersemangat dan tetap sehat semuanya. Siang hari ini kita akan menghadirkan banyak tamu. Kita akan berdiskusi tentang satu tema, yaitu konferensi kambing perah Indonesia. Kita tahu bahwa kambing perah di Indonesia ini sudah semakin banyak dan sejarahnya panjang, tetapi kita akan membahas secara khusus insya Allah hari ini. Anda sedang menyaksikan dari Pura Indonesia. Bagi yang sudah bisa mengakses lewat aplikasi, Anda juga bisa mengikuti webinar dari Pura Indonesia sesuai dengan topik-topik yang Anda inginkan. Tapi santai saja, diskusi ngobrol dengan para tokoh-tokoh kambing perah di Indonesia yang sudah saya sebutkan di atas. Baik, seharusnya acara ini akan dibuka secara langsung oleh Bapak Insinyur Sugiono MP, Direktur Perbibitan. Tetapi beliau masih di perjalanan di lapangan, sehingga nanti di tengah perjalanan beliau akan kita persilakan untuk menyampaikan keynote speech beliau di tengah-tengah acara kita hari ini. Nah, kita akan mulai berdiskusi dengan menampilkan para narasumber yang lain. Baik, bisa ditampilkan barangkali narasumber yang lain. Ada Pak Bondan Danukusuma. Assalamualaikum Pak Bondan, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Oke, Pak Bondan ini adalah Ketua Aspek PIN, Asosiasi Peternak Kambing Perah Indonesia. Sudah berapa lama ini umur Aspek PIN ini, Pak? Aspek PIN dari tahun 2011. 2011, oke, luar biasa. 9 tahun berarti. 9 tahun, oke. Pak Bondan ini nanti akan memberikan presentasi, tetapi saya akan memperkenalkan dulu narasumber-narasumber yang lain, kita akan tampilkan semuanya. Yang kedua, kita akan menampilkan Pak Didi. Nama lengkapnya Pak Aprilia Respati. Aprilia Respati Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Didi? Sehat ya? Oke, Pak Didi ini adalah Salam Mas Bondan. Oke, Pak Didi ini adalah pemilik dari Bumi Nararia Farm, salah satu peternakan kambing perah yang mungkin salah satu yang terbesar di Indonesia, Pak Didi ya. Bisa, mudah-mudahan nanti kita bisa berbagi tentang ini. Kita minta Pak Didi untuk berbicara dalam kapasitas sebagai mega farm di bidang kambing perah di Indonesia. Baik, yang ketiga juga hadir di sebelahnya Pak Didi. Ini Pak Jayadi. Pak Jayadi ini adalah peternak mandiri kambing perah di Bogor. Dan beliau nanti akan kita mintai pandangannya, perjuangannya, bagaimana sih menjadi peternak mandiri itu yang melakukan A sampai Z itu. Ya. Setelah Pak Didi, nanti kita juga akan menampilkan Pak Irwan Effendi. Oke, Pak Irwan Effendi, apa kabar Pak Irwan? Bisa di-unmute dulu. Di-unmute Pak Irwan, di-unmute. Oke, Pak Irwan ini adalah kita menyebutnya apa? Direktur mungkin ya Pak Irwan ya, Direktur Mulia Abadi Susu, pabrik pengolahan susu yang spesialis di susu kambing di Yogyakarta. Begitu Pak Irwan ya? Saya Direktur UMSKE Pak. Kalau di Mulia Abadi Susu saya sebagai wakil ketua organisasinya. Oke, siap. Nah di sebelah Pak Irwan ini juga ada Pak Jayadi. Pak Jayadi adalah peternak mandiri di Bogor. Kemudian kita juga menghadirkan Mas Putut. Nama lengkapnya Putut Akar Rumput ya. Oke. Baik, Akar Rumput ini adalah komunitas peternak yang fokus pada breeding ya, Mas Putut ya. Pokoknya di breeding. Jadi kita akan minta Mas Putut untuk menceritakan bagaimana sih mengelola sebuah komunitas peternakan yang fokus di breeding di peternakan sapi perah ini. Oke. Bapak Ibu sekalian, kambing perah ya. Nah, kemudian akan juga bergabung teman-teman dari Direktorat Pembibitan dan Produksi, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Wah, ini ada Pak Johan, tadi ada Pak Faruk, kemudian ada Bu Novi. Banyak orang yang akan bergabung dengan kita. Jadi teman-teman semuanya, para peternak atau siapapun yang mengikuti acara ini, oke, Pak Faruk juga sudah bergabung ya.
dari Direktorat Jenderal Peternakan, Direktorat Pembibitan dan Produksi. Jadi para teman-teman semuanya, peternak atau dokter hewan atau akademisi atau siapapun yang mengikuti acara ini adalah waktu buat Anda, momentum buat Anda untuk bertanya apapun tentang kambing perah di Indonesia. Jangan malu, mau bertanya teknis boleh, mau bertanya strategis boleh, mau bertanya politis saya nggak tahu ya. Tapi semuanya boleh disampaikan di sini karena tujuan kita sebetulnya adalah untuk saling menyemangati. Tujuan kita untuk berusaha membuat supaya kambing perah ini bisa jaya di Indonesia. Karena kambing perah ini merupakan salah satu bisnis yang belum tersentuh big capital, ya, yang belum tersentuh kapital besar. Sehingga ini sebetulnya adalah kesempatan buat kita, buat para peternak di Indonesia untuk bisa menjadi pemain utama di Indonesia. Begitu ya. Baik, Bapak-bapak sekalian, saya sementara nanti kita akan buat teknisnya, kita akan tampilkan orang di layar utama dengan PowerPoint masing-masing. Jadi ketika narasumber menyampaikan tadi PowerPoint-nya, kami akan menghilangkan dulu yang lain, menyembunyikan dulu yang lain, supaya para peserta bisa fokus ke satu orang dan materinya. Begitu ya. Saya akan persilakan Bapak-bapak sekalian satu persatu nanti. Baik. Pak Putut ini adalah berasal dari kelompok peternak akar rumput. Ya, saya nggak tahu bagaimana ceritanya akar rumput itu. Nah, orangnya sudah seperti ini kan, gayanya memang orang lapangan banget nih. Jadi saya kasih waktu 10 sampai 15 menit ya Pak Putut ya untuk menyampaikan cerita bagaimana mengelola sebuah komunitas peternak sapi perah. Kambing perah. Jadi ini komunitas ya, komunitas peternak gitu ya. Peternak akar rumput itu. Baik, silakan Pak Putut, saya kasih waktu 10 sampai 15 menit. Terima kasih Pak Dr. Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kami diberikan kesempatan untuk ikut ambil bagian dalam diskusi sore ini. Yang terhormat teman-teman kami, Dr. Dedi, kemudian Bapak Dirbit. Jadi di sini saya akan sedikit cerita bahwa akar rumput ini, perkumpulan peternak akar rumput ini sebuah peternakan komunitas ternak tepatnya. Ini saya nyambi share dulu. Ini adalah sesuai nama kami. Jadi perkumpulan peternak akar rumput ini adalah perkumpulan komunitas petani peternak yang tentunya bergerak dalam breeding, dan yang di breeding itu kambing perah. Ini. Pertama kami jelaskan dulu kenapa kami memilih nama akar rumput. Karena perkumpulan kelompok akar rumput ini adalah merupakan secara filosofi, pertama kami memilih nama ini karena sifat rumput itu begitu kuat. Seperti halnya peternak-peternak di pedesaan, peternak-peternak akar rumput ini, peternak yang hanya pelihara 10-15 ekor ini, mereka itu kecil jumlahnya, banyak sekali. Namun mempunyai daya tahan bertahan yang luar biasa. Jadi peternak akar rumput ini dari zaman dulu nenek moyang kita sampai hari ini masih, dan tidak dipungkiri justru peternak akar rumput ini adalah peternak-peternak yang menjadi tulang punggung peternakan nasional. Kalau berbicara jumlah 5-15 ekor itu sepertinya tidak banyak. Namun pada prakteknya jumlah peternakannya itu jutaan orang, sehingga produknya peternak akar rumput ini sebenarnya masih mendominasi di pasar nasional. Itu secara filosofi pertama seperti itu. Kemudian nama ini dipilih karena sebenarnya dan senyatanya bahwa peternakan kami ini, teman-teman peternak akar rumput ini benar-benar anggotanya adalah orang-orang yang dalam tanda kutip akar rumput benar. Kami itu bukan orang-orang yang ternak dalam skala besar, namun kami ini kecil, tersebar di mana-mana. Akar rumput ini hadir bagaimana menyatukan mereka menjadi satu kesatuan, paling nggak dalam wilayah Cilacap, Banyumas, dan sekitarnya ini. Kemudian basis mayoritas pendidikan anggota kami itu baru sekolah menengah saja ya, sehingga butuh sekali pendampingan. Tuh, kemudian selanjutnya kenapa yang kami pilih itu adalah kambing perah, bukan kambing pedaging. Tentunya sudah kami pikirkan matang-matang bahwa
bahwa ternak perah ini adalah ternak dengan nilai tambah. Karena memang di pedesaan seperti kami ini, mereka itu sebenarnya sudah pelihara ternak sejak lama. Sejak dulu itu mereka pelihara ternak, breeding mereka. Nah, yang di breeding itu kambing-kambing lokal yang memang produktivitasnya pun beragam. Sehingga kami mengarahkan, kami mengajak untuk teman-teman ini beternak kambing perah di perkumpulan peternak akar rumput. Karena kami meyakini bahwa saya bentar, di slide-nya bisa di hide dulu di bagian paling bawah. Yang paling bawah, tengah-tengah. Di yang hide. Ada stop sharing, sebelahnya itu hide. Iya. Oke. Ya. Bisa slide lagi. Oke. Ya. Sudah, gini dong. Sip. Nah ini, kenapa kami memilih kambing perah ya? Itu pertama seperti itu, ada nilai tambah. Kemudian yang kedua itu sosial geografis kami itu adalah peternak-peternak yang tinggal di desa-desa. Kami itu di kampung banget lah, ada di pegunungan-pegunungan, sehingga kenapa yang kami pilih breeding itu, yaitu memang yang paling realistis bagi kami. Gitu, karena kami satu jelas jauh dari pasar susu kambing itu sendiri. Itu salah satu alasannya. Kemudian di sini ada pengamatan dari kami pengurus bahwa tren yang ada di Indonesia ini, para teman-teman peternak perah sudah pasti mereka itu akan lebih konsen di dunia perah susu itu sendiri. Semua peternak yang punya kambing perah pasti merah, semua jual susu. Nah, ternyata di sini ada masalah. Masalahnya adalah pada saat tadi Mas Jayadi juga matur bahwa ada kambing yang mampu diperah selama 2 tahun berturut-turut tanpa berhenti. Karena ini profitable sekali, menghasilkan 2 liter kali 25.000, wah 50.000. Akhirnya peternak itu memilih untuk terus memerah kambing secara terus-menerus. Sehingga masalah yang muncul di dunia ternak kambing perah ini adalah replacement bibit-bibit baru yang lambat. Karena 1 ekor kambing kalau di breeding itu idealnya kali intervalnya itu kan 9 bulan. Nah ini kalau diperahnya itu 2 tahun, berarti kalau intervalnya 2 tahun setengah. Nah sudah 2 tahun setengah sekali baru beranak, pas beranak anaknya jantan. Artinya ketersediaan stok bibit betina ini ternyata di teman-teman peternak perah itu sangat minim. Atas dasar potensi ini kami bersepakat semua teman-teman akar rumput itu memilih bahwa yang kami jadikan prioritas kegiatan adalah mencetak bibit-bibit perah unggulan yang nantinya semoga saja bisa diserap oleh teman-teman perah yang memang serius dan konsen di pemerahan. Karena ini nyatanya sudah berjalan dan memang alhamdulillah diterima pasar dengan baik. Nah, kembali lagi bahwa kami cerita sedikit tentang profil. Akar rumput ini sebenarnya sudah digagas sejak 2006. Sangat sederhana, waktu itu hanya 10-20 teman-teman peternak muda di kampung saya sendiri, di desa kami, yang berjalan tidak secara serius banget. Awal-awalnya cuma komunitas ngobrol tentang kambing, yang akhir-akhirnya kami bersepakat membuat kelompok dalam wilayah satu desa masih. Kemudian di 2011 kami mulai melebarkan sayap ke teman-teman di luar desa, dan alhamdulillah sampai hari ini kami sudah membina kurang lebih 11 kelompok ternak breeding dan sudah mempunyai anggota perorangan sekitar 208 orang. Jumlah orangnya banyak banget ini loh. Tapi ternaknya nggak begitu banyak lah. Populasi kami kurang lebih 2.500 per hari ini. Itu tersebar di kandang-kandang anggota yang di kandangnya itu hanya 10-15 ekor ternak. Kemudian apa yang kami upayakan bersama teman-teman di akar rumput ini, kami berupaya mengenalkan kewirausahaan peternakan di akar rumput. Karena selama ini pola ternak di teman-teman petani ini masih sangat tradisional, sehingga kami mengajak, mengedukasi mereka beternak dengan lebih serius, bagaimana terukur, terprogram, sehingga kami itu punya gambaran beberapa tahun ke depan ini peternak harus seperti apa. Yang sekarang 5 ekor nantinya harus seperti apa gitu. Itu
target-target kegiatan kami. Nah, tentunya dengan tujuan satunya pastinya adalah kesejahteraan peternak itu wajib kami upayakan. Kemudian kalau sudah mereka lebih sejahtera, mereka bisa mengikut sertakan lingkungannya sehingga lebih bermanfaat lagi bagi tetangga dan sebagainya itu. Dalam melakukan kegiatan pendampingan di akar rumput, kami pengurus itu melakukan pengklasifikasian peternak, sehingga kami itu punya kelas peternak. Ini bukan sebagai rasisme atau apa ya, emang ternyata pada prakteknya itu dari sekian ratus orang ini harus diklasifikasikan. Tidak bisa kami mendampingi sekian ratus peternak dengan skala kandang yang berbeda dengan satu cara, itu nggak bakal jadi. Maka kami memetakan paling tidak di akar rumput ini ada 3 golongan. Graf sejahtera, selanjutnya ada peternak sejahtera. Nah, apa itu peternak kambing sejahtera? Kami ini mengumpulkan teman-teman yang masih memiliki kambing 10, 15 ekor, 5 ekor itu yang rasnya tidak jelas, pendekatan produksinya tidak jelas. Kami edukasi mereka, kami dampingi mereka agar mereka itu memelihara 9 ekor betina produktif dan 1 pejantan. Ini kami kawal benar-benar ini grup ini. Jadi kami beri masukan, kami melakukan pengontrolan ke kandang-kandang, kemudian ada pertemuan bulanan di tiap-tiap kelompok, sehingga kami mensupport mereka agar mereka itu punya 9 induk. Kenapa angkanya ini 9? Karena dari riset kami, ternyata untuk hidup di wilayah Jawa Tengah bagian barat ini, seorang kepala keluarga ini minimal harus mempunyai penghasilan 3 juta rupiah per bulan. Nah, kalau sudah punya 3 juta rupiah per bulan ini, dia itu sudah bisa hidup secara wajar di Jawa Tengah Barat ini. Kemudian untuk menyekolahkan anak sampai jenjang pendidikan menengah atas itu masih mampu. Sehingga kami kawal teman-teman yang belum pada titik ini, kami kawal agar target kesejahteraan mereka di angka minimal 3 juta di pedesaan-pedesaan ini, petani-petani pedesaan. Kemudian ada golongan berikutnya adalah teman-teman yang kami anggap sebagai golongan peternak cukup sejahtera. Jadi ini yang sudah punya 9 ekor ini kami dorong menjadi teman-teman yang memiliki induk 18 ekor. Asumsinya adalah 18 ekor ini ya dua kali dari hampir sejahtera ini. Kalau 9 ekor tadi yang hampir sejahtera itu kan dia itu dengan 9 induk itu dengan manajemen yang tepat seperti di akar rumput itu, seorang peternak itu kambingnya akan beranak tiap bulan. Sehingga tiap bulan itu ada 1 induk beranak dengan asumsi 2 ekor anak per kelahiran, sehingga dia mampu menjual anak 2 ekor dan mendapatkan penghasilan 3 juta. Nah, untuk yang cukup sejahtera ini berarti kami punya misi bahwa teman-teman di cukup sejahtera ini tiap bulannya mereka mampu menjual kambing itu 4 ekor. Dan ada tambahan lagi, mereka itu harus merah susu setiap harinya 6 liter. Ini bukan target utama ya, karena susu di kami itu sebagai penghasilan subsidiar. Paling tidak kalau di level ini mereka itu sudah punya susu 6 liter per hari dan diserap oleh kelompok, mereka itu sudah mampu membantu biaya pakan dari si ternak, sehingga pada saat dia jual 4 ekor tiap bulan itu benar-benar menjadi hasil bersih bagi mereka. Nah, kemudian tahapan selanjutnya adalah tahapan sejahtera. Ini alhamdulillah belum banyak di tahapan ini di akar rumput. Ini adalah teman-teman yang sudah kami kawal memiliki 36 induk produksi dan mempunyai minimal 15 liter per hari. Di level ini biasanya teman-teman kami yang sudah di sejahtera ini sudah tidak butuh pengontrolan secara serius. Kami hanya butuh komunikasi aktif ya bulanan seperti itu. Karena pada saat peternak sudah di level sejahtera, sudah mampu jual cempe sampai 8 ekor per bulan itu ya mereka memang benar-benar sudah sejahtera dan mereka sudah bisa berkembang. Kemudian diharapkan bisa membantu teman-teman yang lain yang di level sebelumnya. Ini ada beberapa teman di sini ini yang sudah awalnya peternak 1-2 ekor belajar, kemudian sekarang sudah mulai produksi stabil,
profitable peternakannya, ini ada Mas Cafis, ada Mbak Susi, ini di level-level ini. Kemudian selanjutnya, apa saja yang dilakukan di akar rumput ini? Ya pastinya yang pertama bagi kami adalah paling penting adalah peningkatan SDM peternak. Prasarana dan modal itu hal yang berikutnya. Kami tidak menempatkan itu di hal utama karena mindset dasar peternak itu adalah modal dasar sukses tidaknya seorang peternak. Maka kami lebih serius di bidang peningkatan SDM peternak. Sehingga dalam penyeleksian anggota pun kami lebih memilih teman-teman yang muda, karena teman-teman yang masih muda ini lebih mudah diajak bicara, kemudian lebih bisa diajak untuk diskusi dan maju. Kemudian selanjutnya ada pendampingan peternak, ini aktif kami lakukan. Kami ada 11 kelompok, ada ketua dan pengurus di masing-masing desa. Mereka punya tanggung jawab keliling di tiap kandang anggota, memberikan pendampingan, kontrol, support, dan itu alhamdulillah jalan sampai hari ini. Kemudian selanjutnya adalah pembangunan lahan HPT. Semua anggota di akar rumput itu wajib mempunyai lahan hijauan pakan ternak. Kalaupun yang tanahnya terbatas, mereka bisa ikut nanam di hutan-hutan rakyat. Kemudian selanjutnya ada manajemen bibit dan seleksi bibit. Di kami itu di akar rumput ada bidang perbibitan. Ini ada Mas Saliman, ini tugasnya dia itu mengontrol kambing-kambing anggota. Apakah kambing yang dipelihara ini layak atau tidak? Pada saat didapati kambing yang tidak layak, kambing-kambing dia sendiri, kambing-kambing petani sendiri, si bidang bibit itu menuliskan rekomendasi ini harus dijual. Maka alhamdulillah semua anggota kami itu mengikuti. Dan bagi kambing-kambing yang sudah terseleksi, punya pendekatan unggul dari semua alras, kami beri tanda untuk dilakukan program breeding selanjutnya. Manajemen kawin kami lakukan dengan tertib, tidak ada inbreeding di kami. Paling tidak kami hari ini sudah banyak memiliki kambing pejantan purebred yang alhamdulillah pertama kami punya kambing sana itu dari PT Taurus di Sukabumi, dibantu teman-teman seperti Mas Nizar, Bibdila, kemudian Mas Bondan, Mas Didik. Kami awal-awal dulu punya sisa-sisa breedingnya Taurus, kami benar-benar manfaatkan. Kemudian selanjutnya kami punya bibit-bibit unggul baru dari BPTU Batu Raden. Dan yang terakhir alhamdulillah akar rumput diberi kesempatan bersama Mas Didik dan teman-teman yang lain, kami melakukan importasi dengan dibantu Dr. Bobi itu mendatangkan kambing unggul baru, sehingga diharapkan nantinya produk breeding kami ini semakin bisa diterima pasar. Kemudian selanjutnya ada basis recording ternak, ini kami garap dengan sangat serius. Jadi di akar rumput ini sejak awal kami memang sudah serius dengan yang namanya recording. Paling tidak kami punya catatan recording sejak tahun 2013. Semua kambing yang ada di akar rumput tercatat secara konsisten, walau waktu itu masih sangat sederhana di buku-buku tulis yang kami bagikan ke teman-teman peternak binaan. Alhamdulillah hari ini kami sudah membangun aplikasi sendiri, website akar rumput. Jadi kami punya recording berbasis data di internet. Jadi teman-teman itu setiap kelompok itu punya admin. Pada saat kambingnya beranak, recordingnya selain di buku, nanti oleh pengurus kelompok dimasukkan ke jaringan, difoto, kemudian informasi detailnya dipasangkan di situ, secara otomatis pedigrinya pun nampak. Sampai buyut, sampai apapun itu nanti nampak. Kedepan diharapkan teman-teman pembeli itu bisa ngecek silsilah kambingnya akar rumput ini melalui website ini. Nah, ini sudah dibangun, lagi selalu melakukan perbaikan di sisi sini. Karena seperti yang tadi disampaikan teman-teman sebelumnya, recording itu adalah hal keniscayaan dalam ternak perah. Karena ukuran unggul tidak unggulnya kambing ini ya di recording ini, siapa bapaknya, siapa moyangnya, bagaimana produktivitas bapaknya, bagaimana produk ibunya, ini harus benar-benar kita tuliskan sebagai data valid. Kemudian di akar rumput ini kami bersepakat bahwa segala pemasaran itu melakukan pemasaran satu pintu, dan ini memang menjadi sebuah keharusan di sebuah organisasi bahwa semuanya harus satu pintu. Kemudian selanjutnya ada upaya peningkatan populasi di masing-masing anggota. Ini khusus anggota yang hampir sejahtera ini memang butuh pendampingan, tidak hanya dari pendampingan pemahaman dan SDM, tapi pendampingan modal juga.
Jadi alhamdulillah kami di Akar Rumput ini sudah berhasil merintis LPK, lembaga pembiayaan kelompok. Ini adalah bank kecilnya Akar Rumput. Ini pengelolanya adalah Mas Budi. Jadi di LPK ini kami itu memberikan pinjaman bibit, pinjaman uang untuk beli bibit, biasanya dalam bentuk bibit, yang kemudian si anggota ini ditambahi bibit dinilai 2 ekor, misal seperti itu, mendapat pinjaman bibit 2 ekor, dia itu mengembalikan tanpa bunga. Artinya kalau itu nilainya 5 juta, dia pun mengembalikan hanya sesuai nilai awal, dan dia mengembalikan sesuai kemampuan dia mengembalikan, tidak ada waktu tertentu. Biasanya teman-teman ini mengembalikan setelah benar-benar bibit pinjaman dari kami itu sudah bisa panen. Sehingga dengan sistem ini ternyata sangat membantu peternak dan diharapkan bisa membantu perkembangan di populasi di peternakan akar rumput. Usaha-usaha yang kami kelola pertama tentunya adalah breeding yang perah, kemudian susu kambing sebagai hasil tambahan, pupuk organik juga kami kelola, pakan ternak, kemudian pembuatan chopper ini juga kami melayani. Dan akar rumput ini ada 11 perkumpulan, ada 11 kelompok. Ini profil-profil kelompok kami. Ada satu kelompok yang belum masuk karena memang masuk baru-baru kemarin. Ini ada kelompok Senggala Hijau, ada Agro Lestari, Mekarjaya, Jumarjaya, Saranajaya, yang semuanya ini tersebar di wilayah Cilacap dan Banyumas. Kiranya seperti itu. Sementara bahwa kami akar rumput itu prinsip bahwa kami tidak mengerti bagaimana menghitung. Yang kami mengerti adalah bagaimana kami harus terus bergerak menuju visi-visi akar rumput yang kurang lebih adalah mensejahterakan peternak-peternak kerakyatan di desa-desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Putut, luar biasa presentasinya. Ini sampai terkesima semuanya ini. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, semua narasumber sudah menyampaikan presentasinya. Jadi saya undang kembali seluruh narasumber ini. Pak Didi, Pak Irwan, kemudian Pak Jayadi, siapa lagi nih? Pak Bondan, saya undang. Kalau memang Pak Direktur Bibit masih ada, saya undang juga. Dan di sini sebetulnya juga ada. Di sini ada juga semuanya yang saya akan memulai dengan menyampaikan beberapa pertanyaan. Jadi memang betul kalau peternak kambing perah ini memang masih sebagian besarnya betul-betul akar rumput ya, tidak mau menampilkan diri, tidak terekspos dengan sangat vulgar begitu, sehingga tidak banyak orang yang betul-betul mengetahui kondisi kambing perah dan pertumbuhan kambing perah di Indonesia ini seperti apa sih. Itu akhirnya membuat para peneliti termasuk Bapak Ibu sekalian ini informasi di tengah-tengah kita ini ada Krisnamurti namanya. Beliau ini adalah peneliti dari Pusat Penelitian Pengembangan Peternakan, yang beliau juga pernah menjadi kepala pusatnya, kapusnya. Ya, beliau hanya macam-macam tentang kambing perah. Yang buat saya ini menunjukkan betapa hiddennya kambing perah di Indonesia, kambing perah di Indonesia ini. Dan barangkali hari ini adalah momentum bagi kita untuk menunjukkan potensi dari kambing perah di Indonesia. Baik, saya akan mulai menampilkan satu persatu pertanyaannya ya. Jadi para peserta bisa mulai menyampaikan pertanyaannya lewat live comment atau live chat yang akan kita bacakan satu persatu disampaikan ke para narasumber. Saya akan memulai pertanyaan yang pertama. Pertanyaan ya, ada statement dari Madura Multifarm Agro Mandiri. Beliau menyampaikan, saya pengen beli bibit sanen. Nah, berarti kan banyak peluangnya ya. Acara ini mendatangkan banyak rezeki. Jadi banyak orang yang ternyata tahu cara belinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini orang-orangnya. Ini orang-orangnya, kalau bapak-bapak pengen butuh bibit segala macam, butuh kambing, ini orang-orangnya. Silakan menghubungi beliau masing-masing. Semua orang ini punya akun Facebook mestinya, akun Instagram. Jadi silakan hubungi secara personal. Yang kedua pertanyaannya dari Pak Hotang Almus. Sangat tadi lebih 39 menit tadi sudah bertanya nih Bapak. Hotang Almus. Pertanyaannya,
untuk harga bibit sanen atau sapera itu berapa biasanya, Pak? Ini yang menjawab siapa ini yang pantas ini ya? Putut. Mas Putut barangkali ya. Harga di sana berapa, Mas Putut? Larang awas Putut. Itu tergantung sekali usia. Ya sekitar 2,5-an kalau di kami lah. Oke. Itu usia 4 sampai 6 bulan. Tentunya Ya? tergantung usia, tergantung filial berapa, kemudian yo tergantung performa ternak itu sendiri. Gitu. Oke, kalau begitu ya. Oke, baik. Yang berikutnya buat Pak Bondan ini dari Pak Gatot Gatio. Kalau ingin menjadi anggota Aspek PIN, ya, pertanyaan berikutnya. Kalau ingin menjadi anggota Aspek PIN, bagaimana caranya Pak Bondan? Ya, ini jadi sebenarnya tidak ada syarat khusus untuk menjadi anggota dari asosiasi ini. Jadi semua peternak kambing perah ya terutama itu otomatis adalah anggota dari asosiasi ini. Asosiasi ini sebenarnya tidak lebih khusus ke arah kayak kambingnya Mas Putut dan Mas Diki tadi recordingnya, tapi lebih ke arah gerak langsungnya. Jadi misalkan dulu zaman dahulu untuk pengadaan kambing perah yang dikelola oleh negara Batu Raden itu dahulu sebenarnya asosiasi ini yang merekomendasi ya. Jadi karena asosiasi ini tahu siapa peternaknya, daerahnya di mana, memang butuh apa enggak, tapi kenyataannya kan memang mungkin ada perubahan, jadi perubahan metode. Jadi sekarang siapapun yang akan mengakses kambing itu bisa langsung ke Batu Raden. Bisa ditampilkan kontaknya barangkali Pak, Aspek PIN menghubungi siapa? Untuk Aspek PIN sekarang lebih ke APDKI-nya Pak. APDKI ya. Oke, jadi Pak Gotang ya. Jadi Pak Gatot bisa menghubungi HPDKI di masing-masing daerah. Masing-masing daerah. Otomatis di situ akan ada komunikasi dengan Aspek PIN. Ya, nanti tinggal yang perah arahnya kemana, kontes seni arahnya kemana, mungkin daging arahnya kemana, nanti tinggal dispesialisasikan sendiri-sendirinya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Bondan. Pertanyaan berikutnya dari namanya Cici nih, Cici. Pertanyaan pertama, apakah benar susu kambing bisa tidak bau sama sekali? Ini siapa Cici yang menjawab ini? Apakah benar susu kambing bisa tidak bau sama sekali? Bisa. Saya. Ya, Pak Didi. Ya, Oke. Terima kasih Bu Cici. Apa benar susu kambing bisa tidak bau sama sekali? Bisa Bu, insya Allah. Bau susu ya. Tapi kalau bau dalam arti perengus bisa. Dengan cara dengan cara pemerahan yang benar. Susu itu kan sangat cepat terkontaminasi. Jadi bagaimana meminimalkan susu dengan udara luar itu yang intinya. Di samping itu juga higienitas, kebersihan pemerah, kebersihan kandang, itu yang harus dijaga. Tetapi prinsipnya bisa. Ya. Bahkan susu kami insya Allah akan keluar Pak, bau perengus, uang kembali. Oke. Baik, luar biasa. Oke, informasi saja buat Bapak-Bapak sekalian dan Bu Cici bahwa setiap susu itu kan dia memiliki kadar lemak ya. Kebetulan susu kambing ini kadar lemaknya lebih tinggi. Nah, lemak susu inilah yang akan gampang menyerap bau sekitarnya. Nah, salah pertama. Yang kedua, memang hygiene ini menjadi pengaruh yang sangat besar terhadap bau karena bakteri segala macamnya akan menjadi pembusukan.
Oke, baik. Pertanyaan yang kedua. Siapa yang menjawab ini barangkali ya? Mungkin Pak Jayadi saja yang menjawab. Apa penyebab ambing besar? 1, padahal belum pernah bunting. Apakah masih bisa kembali normal? Ya, baik. Ambing besar itu biasanya besar sebelah karena anaknya tunggal biasanya. Kalau sudah dia beranak itu ambingnya 2, putingnya 2, anaknya tunggal tuh ngenyot cuma 1. Ngenyot cuma 1, satunya menjadi tinggi sebelah. Tapi ketika dia belum pernah melahirkan itu tinggi sebelah atau dia belum bunting, biasanya disedot sama kambing tersebut, Dok. Jadi ambingnya membesar sendiri. Jadi satu besar, satu tetap kecil. Itu biasanya disedot sama dirinya sendiri gitu. Ya, auto sedot. Biasanya ya. itu kambingnya nggak pernah dikasih minum tuh kambingnya, kehausan. Oke, hati-hati ini ya, manajemen ini, kita bicara manajemen. Bisa jadi kambing itu nyedot putingnya sendiri. Iya, Dok. Ya, mudah-mudahan tidak mastitis ya, gara-gara seperti itu. Oke, baik. Nah, tapi begini, kita barangkali hari ini tidak bicara teknis banget ya, karena insya Allah kita akan punya sesi-sesi yang lebih panjang lagi. Kebetulan kami dari Pro Indonesia juga memiliki program untuk melakukan seminar-seminar yang teknis banget. Kalau teman-teman pengen bicara, diskusi yang teknis banget tentang manajemen, kita bisa bicara di situ. Baik, pertanyaan yang ketiga, ini sepertinya cocoknya buat Pak Irwan. Di Pekalongan ada produsen susu kambing yang jual harga tinggi, tapi ada juga pedagang yang jual di bawah harga pasar. Padahal, lanjutannya mana nih? Pertanyaannya nggak jelas, tapi lanjutannya apa ya? Pak Irwan punya informasi tentang Pekalongan nggak? Bagaimana penjualan susu di Pekalongan? Berarti produk susu ibu ya. Ya. Memang terkadang itu kan susu bubuk yang dijual belikan kan kadang ada yang melalui agen, ada yang langsung. Memang itu memang di kita juga sering menjadi perbincangan untuk masalah harga itu. Tapi kalau seperti itu nanti bisa aja langsung ke apa? Saya yakin di produsen itu webnya sudah punya web masing-masing, itu bisa ditanyakan langsung ke produsen masing-masing, Pak. Seperti itu nanti. Oke. Cuma untuk pengalaman saya sendiri itu kan memang ada yang sudah melalui agen atau beberapa tangan, Pak. Harganya bisa lebih mahal. Seperti itu, Pak. Baik. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya kayaknya lebih cocoknya untuk Mas Putut ini. Dari pertanyaan dari Pak Bayu Aryawan. Pertanyaannya begini. Menurut para narasumber, saya minta Pak Putut untuk menjawab duluan ya. Menurut para narasumber, susu kambing dapat diproduksi apabila cempe mulai melahirkan dan konsumsi ke induk. Jadi mungkin maksudnya apakah tidak bisa diperah sambil disedotkan ke anaknya barangkali ya. Bagaimana cara membagi proporsinya agar induk cempe itu tetap menuju ke induknya? Bisa paham nggak maksudnya pertanyaan ini? Ya, silakan Mas Putut. Kalau di kami itu kami memang berbeda ya. Jadi kami itu perah kambing yang sudah 3,5 bulan anaknya. Jadi SOP di akar rumput hari ini adalah semua kambing anaknya ikut mengikut ibunya secara eksklusif. Kemudian setelah dia masuk usia 105 hari, baru induknya itu kami perah. Biasanya sampai si anak usia 7 bulan baru dikawinkan. Itu cara mensiasati bagaimana kami itu tetap dapat kami breeding, tapi kami dapat sisi perahnya. Kalau itu di akar rumput seperti itu. Tapi tentunya ini SOP berbeda-beda di tiap kandang pastinya ya. Kalau di teman-teman yang lain banyak sekali yang langsung secara total dan diberikan susu formula kepada si cempe ataupun si anak ini dikasih susu sapi. Ini sebenarnya pilihan saja sih.
Kalau di akar rumput kami hanya memerah kambing yang anaknya sudah 3,5 bulan, dan karena ini memang ras perah ya Sanen dan Sapera ini, di 3,5 bulan sampai 7 bulan berikutnya susunya masih lumayan bagus gitu. Artinya kami memilih bagaimana breeding kami maksimal, dan susu kami masih tetap memperoleh penghasilan juga dari susu. Dan pada saat kita punya 3 grup kambing di akar rumput, semisal asumsinya adalah 30 ekor betina, itu ternyata kita tetap bisa merah tiap hari, karena dari 3 grup ini ada 10 grup betina lagi bunting, ada 10 grup lagi betina lagi menyusui anak, kemudian ada lagi 10 ekor di grup betina yang sudah sapi kemudian tunggu kawin, dan ini yang diperah secara maksimal. Itu kalau di kami seperti itu. Oke, berarti memang SOP akan berbeda tergantung fokus di masing-masing farm. Tapi saya yakin kalau di tempat baik, Pak Putut, closing statementnya silahkan di unmute dulu, Pak. Oke, bagi teman-teman yang sudah beternak atau mau beternak, jika memungkinkan, maka ternaklah secara bersama-sama, karena yang namanya perkumpulan, kelompok, asosiasi, itu adalah sebuah kekuatan yang bisa kita susun secara bersama-sama, yang tentunya akan memberikan efek mudah bagi kita sendiri. Mungkin bagi teman-teman yang ada di kampung-kampung, kemudian dengan skala modal yang kecil tapi kemauan dan itikadnya besar, carilah teman, bergabung. Dengan bergabung itu menjadi lebih ringan semua yang akan kita hadapi. Satu perkara contoh saja, kalau jenengan pelihara ternak 5 ekor, ada 4 orang, beli pejantan impor yang 20 juta, 30 juta, menjadi mudah gara-gara bareng dalam satu wilayah saja. Saya hanya mengingatkan bahwa peternak itu akan sangat mudah dan berkah pada saat kita lakukan secara berjamaah. Terima kasih. Oh ya, sorry. Saking semangatnya, Pak. Terima kasih atas semuanya, atas waktunya, atas perhatiannya, dan mari kita jadikan acara kita hari ini sebagai momentum untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Kami dari Pro Indonesia berkomitmen siap untuk menjadi mitra pengembangan tentang dunia peternakan di Indonesia. Kebetulan kami memiliki fasilitas edukasi digital seperti ini, aplikasi dari Pro Indonesia, yang secara reguler kami melakukan acara-acara farminar seperti ini. Kami sebut farminar karena singkatan dari Farm Management Seminar. Ya, seperti itu. Makanya disebutnya farminar. Jadi kita bermitra dengan banyak ahli-ahli di tempat yang lain, termasuk Dr. Nur Adianto untuk bicara masalah kambing perah. Nanti kita akan datangkan lagi Dr. Langgeng dari Palembang, kita bicara masalah reproduksinya. Kita akan mengajak Pak Epi Taufik. Nah, Pak Epi Taufik ini adalah Kepala Departemen Teknologi Hasil Ternak, Pak, Fakultas Peternakan IPB, yang akan juga sudah bergabung dengan kita. Kita akan memulai diskusi dengan beliau tentang teknik cara pembuatan produk step by step mulai Sabtu depan, selama 5 minggu berturut-turut setiap hari Sabtu. Nah, ini bisa dimanfaatkan, dari teman-teman bisa silakan memanfaatkan fasilitas yang di aplikasi dari Pro Indonesia ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Saya, Dr. Hewan Dedi Fakhruddin Kurniawan, CEO dari Pro Indonesia. Mohon maaf sebesar-besarnya seandainya dalam memandu acara ini terdapat banyak kekurangan dan kelemahan di mana-mana. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas waktunya, atas waktu dan perhatiannya. Saya tutup acara ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, dan terima kasih kepada seluruh narasumber, kepada Bapak Direktur Perbibitan Pak Sugiono, dan terima kasih untuk teman-teman Direktorat Perbibitan dan Produksi, Dirjen Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Indonesia. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.